Welcome semua investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen React. Nah kali ini kita akan coba nge-react tentang saham Bukalapak ya. Kita akan coba ngomentarin orang-orang yang komentar di forum tentang Bukalapak ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Bukalapak itu rame banget dibahas dan dihujat ya. Karena sekarang itu sudah menyentuh all time low di 490-an. Meskipun hype-nya pada saat IPO pertama kali itu gila banget. Tapi sekarang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah saya sendiri biasanya itu kan melakukan pendekatan dengan analisa segala macam ya, tapi saya tidak akan melakukan pendekatan analisa. Saya cuma ingin tahu orang-orang pendapatnya seperti apa di Bukalapak sekarang, karena pada saat prospektus ya saya udah buat detail analisanya yang di situ. Mungkin saya agak berbeda dengan banyak influencer yang lain yang optimis ya, karena saya pada saat itu tidak terlalu serak, karena ini memang sahamnya tidak generate cash flow, tidak menghasilkan keuntungan dan segala macam lah pokoknya. Nah, jadi saya di sini tidak akan melakukan analisa lagi karena saya rasa masih sama analisanya dengan pada saat prospektusnya itu keluar gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu diupdate. Saya cuma pengen komentari tentang hype-nya Bukalapak sekarang. Nah, oleh karena itu saya akan lihat di forum Stockbit ya tentang Bukalapak. Nah, saya akan scroll nih cari-cari yang bagus. Nah, di sini itu ketemunya banyak banget teman-teman yang jenisnya. Ada yang nge-meme seperti ini ya. Ini adalah investor saham Buka. Ya, ini ada yang investor IPO, investor FOMO. Nah, ini lagi ngehajar saham Bukalapak nih. Nah, ini GoTo sama Traveloka jadinya takut kalau mau IPO di IHSG. Nah, ini juga memang ada efeknya ya, apalagi orang-orang yang mungkin kemarin kena hype-nya oleh Bukalapak, kena FOMO lah. Ini mungkin bisa jadi nanti jadi takut kalau GoTo dan Traveloka misalnya IPO ya, itu jadi takut untuk beli sahamnya. Bisa jadi ada efeknya seperti itu. Dan juga ada orang-orang yang suka ngungkit-ngungkit pada saat mereka ngasih komentar pada saat saham ini optimis ya. Jadi pada saat lagi semuanya optimis, lagi komentar banyak yang saham ini ke 5.000, ke 3.000. Nah, ini diungkit-ungkit lagi pada saat sekarang harganya jatuh. Jadi seperti ini. Gimana nih sahamnya? Harganya 43.000 katanya kayak gitu. Jadi lagi diungkit-ungkit lagi gitu. Nah, ini juga kalau misalnya kita lihat itu juga pada saat optimis kemarin itu kan banyak yang optimis banget tuh, sampai ada yang bilang ke 43.000 kayak tadi ya. Nah, ini kalau lagi turun gini itu banyak yang pesimis banget. Nah, ini memang konteksnya jokes ya memang ya, tapi kita bisa lihat ini juga nuansanya juga nawar ke 200, kira-kira sampai ke 200 itu kan pesimis kan, ini masih 400-an. Dan juga sebenarnya yang pesimis itu bukan hanya warga-warga di Stockbit aja, tapi juga kita bisa lihat ya, di sini ada Nomura, ini sekuritas ya, ini pangkas target saham Bukalapak menjadi 560 dari 1620. Ini kan kelihatan banget pesimisnya. Jadi ada kecenderungan memang kalau sahamnya turun, orang-orang itu makin pesimis. Kalau sahamnya naik, orang-orang jadi makin optimis ya. Gitu. Jadi sampai delusi bahkan kalau sahamnya memang benar-benar naik kayak gitu. Nah, dari semua ini juga ada yang berbobot. Contohnya seperti ini ya. Ini kita bisa lihat ini dikasih checklist dulu. Jadi Bukalapak itu market leader bukan? Enggak. Terus usernya banyak enggak? Enggak, kalah di sektor marketplace. Terus potensi ngerebut tahta GoTo dan Shopee kecil. Terus kemudian juga ruginya besar-besaran dan market cap-nya tinggi, harganya mahal ya. Nah, terus pada bilang ya wajar kayak gitu karena backupnya gede. Jadi seperti Microsoft, Alibaba dan lain-lain. Terus dia kasih contoh seperti Theranos ya. Nah, Theranos ini backupnya juga gede ya. Bahkan si Elizabeth Holmes CEO-nya itu digadang-gadang jadi the next Steve Jobs ya. Tapi kita tahu banget Theranos itu adalah startup yang kita bisa lihat adalah contoh paling konkret fake it until make it. Jadi dia palsukan sampai beneran terjadi. Ternyata nggak terjadi seperti itu ya. Jadi ini bisa dibilang ya jangan cuma karena backupnya aja, karena yang di backup besar seperti Theranos pun bisa gagal. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari tanggapan saya sendiri ya sepertinya gini. Kalau kita lihat saham-saham di US sana itu kan banyak banget ya saham-saham yang growth-nya tinggi-tinggi dan harganya mahal-mahal. Nah, jadi trade off-nya itu di situ. Kalau misalnya harganya mahal itu nggak apa-apa, asal growth-nya memang tinggi, eksponensial seperti Amazon gitu ya. Memang revenue-nya tuh berlipat-lipat gitu, nggak linear lagi tapi eksponensial, Facebook kayak gitu. Nah, Bukalapak apakah seperti itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi pastikan kalau memang kita beli saham merugi terus kemudian meskipun nggak rugi tapi mahal, apakah memang benar dia adalah saham growth gitu ya? Apakah memang benar revenue-nya growth minimal, usernya itu growth-nya eksponensial nggak? Lebih kenceng nggak dari pesaing-pesaingnya yang lain? Nah, itu yang harus jadi kata kunci. Masalahnya Bukalapak ini sepertinya growth-nya ya masih kalah dengan Tokopedia dan segala macam kayak gitu. Itu kalau tanggapan saya. Jadi pastikan banget kalau
beli saham yang mahal atau misalnya masih rugi, pasti kan growth-nya yang kenceng banget kayak gitu. Nah kemudian ini juga kita kaitkan, saya singgung dikit tadi juga di luar sana itu e-commerce seperti apa ya. Kita juga harus tahu ya, ini ada juga yang nulis, ini kebetulan nulisnya di Bukalapak juga ya. Jadi saya masukkan aja ini karena bagus. Jadi di sini dibilang banyak orang-orang yang investor di luar sana itu memperingatkan harga saham di Amerika sekarang itu mahal banget. Contohnya seperti Charlie Munger ya. Nah ini bahkan dibilangnya ini lebih gila sih daripada dot-com bubble kemarin pada tahun 2000-an kayak gitu. Nah, intinya apa? Intinya di sini teman-teman harus bisa mengatur untuk money management portofolionya. Jadi kalau beliau ini yang nulis ini, si penulis ini mau mengurangi porsi sahamnya bertahap seperti itu, tapi nggak ditinggalin. Jadi tetap main di saham tetap, cuma tapi dikontrol keuangannya, manajemennya, money managementnya itu diatur seperti itu. Nah ini juga kembali lagi ke Bukalapak. Nah, ini ada yang lucu ya. Saya lihat ini awalnya tuh bingung ya, ini apa gitu. Ternyata ini ngesarkas, buka ATH tanda tanya. Ternyata ini grafiknya dibalik coy. Dibalik dari 700 ke 550 dibalik seperti ini. Ini kreatif banget menurut saya. Nah itu mungkin yang ingin saya komentari itu ya. Dan ini juga ada yang menarik juga. Kalau misalnya di Stockbit itu kan banyak banget sebenarnya wisdom atau rumus-rumus yang bisa kita dapat tergantung sudut pandang kita ya. Ini salah satunya ada yang mengajarkan tentang CAPM, metode CAPM. Jadi menentukan berapa sih idealnya kita berharap pada suatu saham. Jadi rumusnya kayak gini. Nah ini juga saya ajarkan di kelas saya, di kelas intermediate. Nah sekarang saya sedang mengadakan kelas advance ya. Jadi isinya itu ini kurang lebih adalah tentang WACC, ini lanjutannya CAPM ya, terus FCFF, DCF, dan juga untuk menggunakan tren dalam investing. Juga kemudian kita akan bahas saham-saham yang growth-nya tinggi juga seperti apa. Nah itu saya lagi buat kelas itu, ini dimulai di tanggal 11 Desember. Jadi teman-teman kalau mau daftar cuma dengan 300.000 aja. 300.000 ini juga untuk pengembangan aplikasi segala macam, nggak yang gimana-gimana banget, nggak cash grab banget lah harusnya ya. Saya rasa teman-teman bisa langsung daftar ke sini. Nah itu aja episode kali ini. Karena hidup berseimbang, tetap santai.